Sri Mulyani akhirnya bisa kehilangan kapasitas etik untuk menegakkan prinsip-prinsip nilai di departemen yang dia asuh itu. Jadi kegagalan itu mestinya jadi imperatif etik. Nah itu yang mesti dilakukan. Bunuh diri moral artinya berhenti dari situ, minta maaf pada rakyat bahwa dia gagal untuk. Dan Presiden Jokowi juga kalau masih punya otak etisnya, ya jangan sekedar berkeluh kesah bahwa masih bisa diperbaiki, berhentikan aja yang Menteri Keuangan. Saya sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat itu untuk membersihkan itu sudah lama, mengambil tindakan-tindakan cepat, tapi menumpuk sebanyak itu karena bukan Sri Mulyani itu ganti menteri udah 4 kali kan kalau sejak tahun 2009 tidak bergerak, dan keirjenan baru memberi laporan kalau dipanggil kali, sehingga Pak itu hanya kecil-kecil itu kayaknya tidak ada masalah gitu. Ternyata kalau mau dianggap tidak ada masalah, sekarang ada masalah. Inti reformasi birokrasi itu adalah rakyat terlayani. Rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel. Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan biaya cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya, perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya. Pak Mahfud, terkait 300 triliun Pak, itu dari tahun berapa ya Pak? Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih, 160 laporan lebih sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu, yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael itu jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin gitu, baru sekarang bisa. Dulu angin Prayitno sama, udah ada yang tahu sampai ratusan miliar diungkap oleh KPK baru dibuka gitu. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja ya, menurut saya. Saya sangat hormat dan salut pada Bu Sri Mulyani yang begitu hebat itu untuk membersihkan itu sudah lama,
mengambil tindakan-tindakan cepat, tapi menumpuk sebanyak itu karena bukan Sri Mulyani itu ganti menteri udah 4 kali kan kalau sejak tahun 2009 tidak bergerak, dan keirjenan baru memberi laporan kalau dipanggil kali, sehingga Pak itu hanya kecil-kecil itu kan tidak ada masalah gitu. Ternyata kalau mau dianggap tidak ada masalah, sekarang ada masalah gitu. Tidak apa-apa, kira kita harus membantu Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu, dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang ini. Tidak tahu dari saya, tahu dari orang. Tadi ada yang tanya, ya seperti Anda tadi tanya, tadi juga ditanya, Pak kok ada ya data baru 500 miliar siapa itu? Si Rafael ya. Lalu yang satunya itu apa ya, ada yang 3.000, udah tahu semua. Ya kita nggak boleh berbohong. Penjelasan yang kami rasa sudah cukup komprehensif ya dari Bapak yang di depan tadi. Ada yang protes ke saya ini, jangan ngomong 07 aja dong, pernah menang 82 katanya. Nah, memang itulah permainan. Dan tadi rekan-rekan semua, Anda semua mendengar komitmen Kementerian Keuangan. Kita ada pada sisi yang sama. Jadi komitmen yang tidak perlu diragukan, karena tadi regulasi sistem bekerja, kami pastikan semua akan ditindaklanjuti dengan baik. Dan kami akan transparan kepada Anda. Pada waktunya ketika ada perkembangan, tentu kami juga punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kepada publik. Jadi terima kasih untuk seluruh dukungan Anda yang diberikan selama ini. Mohon dapat dibantu disampaikan kepada publik. Kita ini ada pada misi yang sama. Jangan sampai kesalahan 1-2 orang membuat kita dirugikan sebagai bangsa. Kita percaya 2 instansi yang sangat penting dalam perjalanan bangsa ini, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, tidak boleh dilemahkan. Dan kami percaya upaya hari-hari ini adalah upaya memperkuat agar Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dapat melaksanakan tugas dengan semakin baik ke depannya. Kemenkeu bersih-bersih, Anda membantu kami. Ini perjalanan tidak mudah, tapi dengan bergandeng tangan, dengan dukungan semakin banyak orang, kami percaya kami akan semakin mampu mengemban tugas ini, dan tidak lain, tidak bukan hanya untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini. Dengan demikian, kami akhiri konferensi pers yang hari ini dengan ucapan terima kasih untuk kehadiran dan peran serta Anda semua. Jangan pernah lelah untuk mengawal dan jangan pernah lelah untuk mencintai Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.